Halo Leo, apa kabar? Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, begitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan membacakan dulu dari perasaan kamu dulu, Leo, gitu ya. Kita mulai dulu dari perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini. Seperti apa dan bagaimana gitu ya. Apakah sayang, apakah cinta, atau bagaimana gitu ya. So, let's see. Yang pertama kita punya Ten of Wands. Kita punya King of Swords. Selanjutnya kita punya Temperance. Dan kita punya Page of Swords gitu ya. Oke. So, Leo, aku sebelum buat video kamu, aku buat videonya Gemini gitu ya. Dan somehow ketika aku membuka Ten of Wands ini, aku mendengar kata Gemini di kepala aku. Jadi possible untuk beberapa dari kamu berhadapan atau dealing dengan Gemini. Dan jika iya, kamu bisa coba cek video readingnya Gemini gitu ya. Possible akan ada informasi-informasi yang kamu dapatkan dari video tersebut. Begitu ya. So, Leo, aku melihat kamu ada satu beban. Ada suatu beban pikiran, suatu beban tertentu yang kamu rasakan dalam menjalani hubungan dengan dia, dalam menanggapi perasaan kamu terhadap dia, gitu ya. Dimana sebenarnya kalau kita bicara perasaan, kamu tuh ada perasaan sama dia, kamu ada perasaan sayang, ada perasaan cinta, dimana that's why sampai sekarang ini kamu masih bertahan, kamu masih menjalani hubungan terhadap dia, masih mempertahankan perasaan kamu terhadap dia. Hanya saja, kenapa tadi ada beban? Dikarenakan ya kamu ngerasa, kok blunder ya ke depannya? Ke depannya hubungan akan bagaimana? Hubungan akan dibawa kemana? Akan seperti apa? Nah, kamu tuh maunya, kalau kamu menjalani sesuatu, termasuk hubungan percintaan, kamu tuh kamu bisa melihat visi dan misi ke depan akan seperti apa. Kamu tuh mau ada kejelasan, oh kira-kira ke depannya seperti ini loh, kira-kira ke depannya seperti itu loh. Nah, tapi sampai dengan sejauh ini, kamu belum bisa melihat ke depannya akan seperti apa, masih abu-abu. Dan itu menjadi suatu beban. Itu menjadi suatu beban pikiran untuk kamu yang berdampak ke kamu tuh jadi merasa lelah dalam menjalani hubungan, dalam menanggapi perasaan terhadap dia, begitu ya. Dimana aku melihat kamu tuh sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dari dia gitu ya. Yang kamu inginkan tuh sebenarnya hanyalah komunikasi yang nyambung, komunikasi yang dua arah, komunikasi yang saling mengisi, hubungan yang saling menyeimbangi satu sama lainnya. Tapi aku merasakan kamu merasa bahwa hubungan tidak seimbang. Hanya kamu yang berjuang, tapi dia tidak berjuang. Kamu merasa dia tidak berjuang. Dia yang cenderung cuek-cuek bebek, dia yang cenderung dingin, acuh tak acuh gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan untuk beberapa dari kalian gitu ya, di mana dia tuh um, orangnya tuh benar-benar jual mahal, benar-benar seakan nggak peduli, seakan-akan kamu tuh merasa kayak dia tuh ada nggak sih perasaan sama gua, atau dia masih ada nggak sih perasaan sama gua. Nah, kamu tuh udah pikiran seperti itu, gitu ya. Cuman karena basically, kamu masih mempunyai perasaan terhadap dia, gitu ya. Basically, karena kamu masih mempunyai perasaan terhadap dia, aku melihat kamu masih berusaha sabar. Aku masih melihat kamu berusaha mengontrol diri, mengontrol pikiran, mengontrol emosi untuk, oke, gue emang ada beban pikiran, gue emang kesel, gue emang ada lelah, merasa lelah, tapi ya udah, karena gue masih sayang dan ya udah gue jalani aja dulu ke depannya gimana masalah belakangan deh, cuman yang penting gue jalani aja dulu gitu, karena ya basically gue masih sayang, kamu masih sayang sama dia, begitu ya. Kamu berusaha untuk melihat situasi yang ada sampai dengan sejauh ini. Kamu berusaha melihat permasalahan yang ada, beban yang kamu rasakan, rasa lelah yang kamu rasakan. Kamu berusaha mengambil hikmahnya, kamu berusaha mengambil pembelajarannya, kamu berusaha jangan sampai hanya stuck pada permasalahan yang ada. Jangan sampai kamu hanya stuck pada negative thinking atau negative emotion yang kamu rasakan. Kamu tidak mau berlarut dalam
hal-hal negatif, kamu berusaha positif, baik pikiran, baik thinkingnya atau action yang kamu berusaha positif di sini gitu ya. Lalu aku juga tadi mendengar ada jarak yang memisahkan. Nah, jarak ini bisa dalam artian benar-benar jarak yang dalam artian LDR atau jauh, atau jarak dalam artian kalaupun kalian dekat, kalaupun kalian memungkinkan untuk bertemu gitu ya secara langsung gitu. Tapi kamu merasa kayak disconnected aja sama dia. Kamu kayak merasa kayak kita dekat tapi kok ngerasanya jauh gitu. Nah, ada kondisi seperti itu gitu ya. Something about jarak. Bisa karena LDR atau walaupun jaraknya dekat walaupun jaraknya memungkinkan untuk bertemu secara langsung gitu ya. Tapi ya kamu merasa disconnected aja karena tadi dianya cuek, dingin, judes, jutek, acuh tak acuh terhadap kamu begitu ya. Kamu merasa kayak ini hubungan tidak mutual, hubungan tidak dua arah, ini cenderung hubungan satu arah, tapi karena basically kamu sayang, kamu ada perasaan cinta, kamu masih ada perasaan cinta, kamu berusaha sabar dulu, kamu masih berharap ke depannya akan ada clarity, akan ada kejelasan, dari yang sekarang ini kamu masih ngerasanya ke depannya blunder, kamu berharap bahwa ke depannya kamu akan bisa melihat adanya perkembangan, adanya cahaya untuk hubungan kalian, begitu ya. So, untuk yang selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Sejauh ini, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa, begitu ya. So, let's see. Kita punya kartu The Sun. Oke, aku rapikan dulu. Lalu kita punya Knight of Swords. Kita juga punya kartu Four of Pentacles. Kita punya Page of Wands gitu ya. Oke. Kamu tahu kenapa aku bilang dia ada tadi? Karena aku mendengar dia ada masalah gitu. Aku mendengar dia ada masalah, makanya tadi harusnya aku bilang dan kita ada Page of Wands, tapi aku malah bilang dia ada gitu kan. Nah, karena aku tadi itu mendengar dia ada masalah gitu. Jadi kalau sebenarnya kita bicara apakah dia ada perasaan atau tidak, iya dia sayang banget sama kamu Leo. Kamu pasti berhadapan dengan sesama Leo karena kita punya The Sun di sini gitu ya. Aku mendapat energi itu gitu. Cuman walaupun dia sayang sama kamu, jadi sebesar apa sih perasaan dia sama kamu? Besar banget karena The Sun ini merupakan kartu yang paling positif di 78 kartu tarot gitu ya. Di antara 78 kartu tarot, The Sun ini merupakan kartu yang paling positif. Perasaan dia kepada kamu tuh besar. Dia tuh sayang banget sama kamu. Dia tuh cinta banget sama kamu. Dia tuh melihat kamu sebagai kebahagiaannya, sebagai sumber kebahagiaan dan kenyamanannya gitu ya. Dia mau mempunyai anak bersama kamu, membangun rumah tangga bersama kamu gitu ya. Dia mau ada perkembangan untuk hubungan kalian. Hanya saja karena dia ada masalah, apapun permasalahannya, berdampak ke dia jadi pasif, jadi minim action atau minim pergerakan kepada kamu. Dan dia sekarang ini fokusnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini dulu gitu. Apapun permasalahannya. Permasalahannya bisa permasalahan personal dia atau permasalahan yang ada keterkaitan dengan kamu. Tapi apapun permasalahannya, dia mau solvekan dulu permasalahan ini. Dan sebelum permasalahan ini selesai gitu ya, maka ya hubungan masih begini-begini aja. Dianya masih akan terkesan seperti acuh tak acuh, padahal sebenarnya bukan begitu. Tapi karena ada masalah yang mengganggu pikiran dia, yang cukup mengganggu fokusnya, maka berdampak ke bagaimana dia berlaku, berhubungan dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu, begitu ya. Aku melihat untuk beberapa dari kalian, si dia itu kalau misalnya kamu video call atau kamu ketemu sama dia, mukanya tuh bener-bener datar. Mukanya tuh bener-bener poker face gitu. Aku juga mendengar lagu Lady Gaga poker face gitu ya. Dimana ya kayak datar aja, kayak menunjukkan kalau nggak ada ketertarikan kepada kamu. Tapi bukan dia nggak ada ketertarikan sama kamu. Cuman kalau misalnya kamu video call atau kamu bertemu dia dan kayak ngobrol, dia tuh nggak fokus sama kamu. Bukan dia sengaja nggak fokus, tapi baik lagi. Dia ada masalah. Ada hal-hal yang mengganggu pikiran dia sehingga berdampak ke bagaimana dia berlaku kepada kamu, kepada hubungan kalian, berdampak ke bagaimana dia berkomunikasi kepada kamu, begitu ya. Dia berusaha untuk
untuk gimana caranya bisa memperhatikan kamu. Tapi permasalahan ini cukup mengganggu pikiran dia, sehingga ya satu sisi berusaha solve issue, tapi satu sisi berusaha fokus ke kamu, kan artinya fokusnya terbagi gitu. Dia berdampak ke dia berusaha, kan dia jatuhnya seperti multitasking gitu kan. Multitasking ini berdampak ke tidak maksimal dalam menjalin hubungan dengan kamu gitu ya. Dia capek sebenarnya. Dia tuh bener-bener yang sekarang tuh bener-bener ngeblank, bener-bener yang saking bingungnya gitu dengan masalah ini. Ini bisa aja masalah finansial, bisa aja masalah karir gitu ya. Kita punya kita punya Four of Pentacles, kita punya Page of Wands gitu ya. Pasti ada keterkaitan dengan karir gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu gitu ya, untuk beberapa dari kamu, aku melihat kamu, Leo, kamu itu bekerja, kamu punya karir atau bisnis, dan bisnis kamu atau karir kamu itu gede. Kalau misalnya bisnis, kamu punya bisnis yang bagus. Kalau kamu um, berkarir, misalnya kamu bekerja di satu perusahaan, kamu tuh mempunyai jabatan atau responsibility yang besar, kamu tuh dihormati gitu. Dan somehow, beberapa dari si doinya kamu ngerasa kayak minder samping kamu. Dia ngerasa kok kamu lebih lebih bagus ya karirnya gitu ya. Apalagi kalau kamu perempuan, Leo. Kalau kamu perempuan dan kamu dengan seorang pria yang bekerja, baik dia bisnis ataupun bekerja di kantoran, karyawan gitu di perusahaan tertentu, dia tuh merasa kok kamu lebih lebih hebat ya dari sisi karir dan keuangan gitu, dan dia minder. Dan karena dia kepikiran di sana, berdampak ke bagaimana dia berlaku, ke hubungan dan komunikasi kepada kamu. Begitu ya. So, Leo, aku akan bukakan kartu saran gitu ya untuk kamu dalam menjalani dan menanggapi hubungan dengan dia, begitu ya. Kita punya kartu blocks lifted gitu ya. Previous obstacles came from fear and they are now lifted away gitu ya. Oke. Sarannya untuk kamu, Leo, adalah yang perlu kamu sadari adalah permasalahan-permasalahan yang ada, beban yang kamu rasakan. Semua akan terangkat. Semua permasalahan yang ada sekarang ini sampai sejauh ini sesegera yang memungkinkan akan terangkat, akan terselesaikan, akan ada lembaran baru, perkembangan untuk kondisi hubungan kalian, kondisi hubungan yang lebih jelas, yang lebih pasti, yang lebih stabil gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan dulu. Ada beberapa hal yang perlu kamu terapkan ke dalam hidup kamu atau terapkan ke dalam hubungan kalian. Yang pertama, kapanpun ada masalah dan apapun permasalahannya, selalu lihatlah dari sisi yang positif. Selalu lihat dari sisi pembelajarannya, dari sisi hikmahnya. Kamu sejauh ini sudah melakukan itu, dan itu bagus banget. Dan pertahankan sampai ke depannya. Jangan sampai sekarang kamu udah positif nih, ntar ke depannya malah mundur, malah mengalami kemunduran. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Yang kedua, aku melihat bahwa kamu tuh ada ketakutan. Apapun ketakutannya, ketakutan akan selingkuh, misalnya dia selingkuh gitu ya, atau misalnya ada overthinking tertentu gitu ya, ada ketakutan atau negative thinking tertentu, apapun ketakutannya, jangan hidup dalam ketakutan gitu ya. Kamu hidup di momen ini, kamu hidup di momen ini, maka fokus dan maksimalkanlah momen yang ada sekarang ini. Masa depan akan seperti apa, itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kamu memaksimalkan apa yang ada sekarang ini. That's why, ayo maksimalkan sekarang ini. Kalau kamu hanya fokus kepada ketakutan, ntar kamu nggak maksimal dalam melakukan atau menjalani hari ini. Kalau kamu nggak maksimal dalam menjalani hari ini, nanti hubungan kedepannya juga tidak akan baik. Toh kamu sekarang nggak melakukan yang bisa dilakukan secara semaksimal mungkin gitu. Nah, perhatikan di sana. Untuk beberapa dari kalian, kalau kamu resonate dengan kondisi kamu punya ketakutan gitu ya, aku melihat sebelumnya kamu ada permasalahan gitu ya, baik dengan si dia atau kamu punya permasalahan pribadi yang masih terungkit sampai sekarang ini dan kamu takut ada permasalahan ini untuk terulang lagi. Nggak segala sesuatunya akan terulang lagi. Dan kalaupun terulang, artinya ada sesuatu yang perlu kamu pelajari. Ada sesuatu yang perlu kamu introspeksikan. Yang tadi aku bilang, jangan hidup dalam ketakutan. Hiduplah di hari ini. Maksimalkan
hal-hal positif yang ada dibandingkan kamu berfokus kepada ketakutan atau energi-energi negatif yang ada, begitu ya. Ketakutan kan bagian dari energi negatif. Nah, kamu jangan lupa bahwa kita sebagai manusia, kita yang mengontrol pikiran dan emosi kita. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai emosi atau pikiran atau ketakutan yang mengontrol kita. Jangan sampai seperti itu. Kita adalah kapten atas kehidupan kita. Kita adalah we are the captain of our life gitu. Jangan sampai hal-hal di luar kita penyebab ketakutan atau lain-lain yang mengontrol kita. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita yang kontrol pikiran, emosi, dan diri kita gitu ya. So, Leo, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau hal-hal menyinggung kamu. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.